Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua, salam sehat. Untuk di video kali ini saya mau mengasih edukasi sedikit. Jadi menurut pengalaman ya, nah di sini saya mau menjelaskan ada beberapa penting tentang aliran listrik ya. Jadi untuk di aliran sekring. Nah, ini sangat penting teman-teman. Jadi saya mau ngasih sedikit saran. Wah, ini cuacanya sangat panas sekali teman-teman. Jadi pas kebetulan AC saya itu mati. AC sama kipas loader ini, kipas angin itu mati. Jadi sangat semangat sekali di dalam kabin ini, sangat panas. Oke teman-teman, langsung saja saya sambil menjelaskan. Dan ini beberapa hal yang harus kita ketahui, ini sangat penting agar tidak terjadi kebakaran atau konsleting listrik ya. Oke teman-teman, nah di sini, di ujung sini ya, saya bawa kamera dulu. Nah, oke teman-teman, jadi untuk sekringnya ada di sebelah kiri ya. Nah, ini setir, ini jok. Nah, untuk sekringnya ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah aliran listrik semua di sini ya, di box ini. Oke teman-teman, saya langsung buka ya untuk mengecek. Nah, ini adalah tempat sekring teman-teman. Adalah tempat sekring aliran listrik ya, di sini semua untuk boxnya ya. Ada apa di dalam? Nah, dalamnya seperti ini teman-teman. Ini adalah sekring ada lampu, ada di panel-panel misalkan seperti klakson atau AC, kipas ya, ada di sini semua. Nah, ini gini teman-teman, kita tidak boleh sembarangan dalam, misalkan kita tidak tahu tentang listrik ya, tidak di bidang itu. Nah, kita tidak boleh ganti-ganti sembarangan di sekring ini ya. Ini adalah aliran listrik yang sangat berbahaya sekali kalau tidak tahu tentang listrik. Oke teman-teman, jadi saya mau menjelaskan sedikit. Nah, untuk alat saya ini loader, AC-nya itu mati sama kipas. Nah, dulu pernah mati teman-teman, tapi setelah saya cek dan saya tanya mekanik saya yang di bidang listrik, itu sekringnya memang saya tahu kalau untuk sekring ya, tapi saya tidak tahu semuanya. Nah, dulu hanya sekring saja yang putus teman-teman. Nah, di sini, nah oke, kita bisa cek di sini ya. Nah, ini ada gambar ya, blower seperti pendingin gitu ya. 30A ini adalah 30 ampere. Nah, ini 30 ampere. Berarti sekringnya putusnya di sini teman-teman. 30A ya. Ini 30A ampere. Nah, ini bisa kita ganti. Itu teman-teman. Dulu waktu saya ganti itu bisa teman-teman. Jadi penyakitnya itu cuma sekringnya saja yang putus. Nah, sekarang mati lagi teman-teman. Selama setahun itu mati lagi. Dan setelah saya cek, saya tanyakan juga sama mekanik saya yang bagian listrik. Ini memang saya cek ini sudah putus teman-teman. Sudah putus. Yang 30 ampere ini ya, yang warna hijau ya. Nah, di sini ada cadangannya. Nah, di dalam ada cadangan ya. Ini 5 ampere yang warnanya kuning-kuning matang ya. Apa ini warnanya ini? Ini 5 ampere, 10, 20, 30. Nah, jadi saya punya cadangan.
cadangannya dibalik di sini, tutup boxnya. Nah kan, nah tutup boxnya. Saya ulangi lagi, yang 1 tahun dulu itu cuma mati sekringnya, itu bisa saya ganti dan akhirnya bisa nyala lagi untuk AC dan kipasnya. Nah sekarang tidak bisa teman-teman. Jadi kalau saya ngasih saran untuk teman-teman ya, mungkin yang loadernya sama saya, SDLG LG936L ya tipenya. Nah bahkan mungkin yang merek loader lain ya, mereknya lain mungkin bisa jadi samalah. Kalau untuk sekring, untuk aliran listrik itu kita tidak boleh sembarangan teman-teman, tidak boleh sembarangan dalam mengotak-atik sekring ini. Jadi tidak boleh sembarangan. Misalkan teman-teman ya, misalkan sekring yang 30 ini saya copot. Ini kan jurusan AC tadi ya, jurusan AC ya. Nah ini jurusan AC 30A ya. Nah ini 30A, ini 30A. Nah ini saya copot nih teman-teman, saya copot. Ini misalkan saya bisa jadi ini saya punya cadangan, saya pasang lagi putus ternyata teman-teman. Terus saya punya cadangan dua butir sekring, saya kasih lagi yang kedua itu putus lagi teman-teman. Nah saya bingung masalahnya di mana gitu ya. Nah dan saya tahu sekring tapi saya tidak tahu sepenuhnya teman-teman. Dan ini saran untuk teman-teman ya, jangan sampai di otak-atik sendiri. Bahkan kalau bisa jangan sampai sekringnya itu ditambahkan kabel ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini. Nah ini teman-teman, yang sering terjadi itu kita tidak tahu ya. Nah ini disambung agar kuat. Nah kadang ada yang dikasih kabel satu, ada yang double dikasih kabel 2 seperti ini. Nah ini ada dikasih gini ya. Ini menurut saya sangat fatal teman-teman, jangan sampai melakukan seperti ini. Nah di aliran box ini, nah ini contohnya teman-teman ya, ini hanya contoh, kalau bisa jangan ditiru ya, jangan dilakukan. Nah ini sekring yang 30 ampere tadi. Nah ini misalkan saya pasang di tempat sekringnya yang putus, nah itu nanti antara kekuatan antara kuat dan tidak kuat ya. Kalau misalkan sekringnya yang kuat juga sangat rawan untuk di boxnya. Kalau misalkan sekringnya yang putus ya masih aman, tapi kalau misalkan langsung disambung lagi, kasih kabel lagi, nah akibatnya sangat fatal sekali. Bisa terjadi konslet. Yang di bagian mesin itu juga ikut konslet, tambah ribet sekali, tambah banyak kerusakan teman-teman. Nah jadi bahayanya di situ teman-teman ya, resikonya. Jadi untuk teman-teman semua, saya hanya bisa ngasih saran ya, atau membagikan pengalaman saya. Jangan mengotak-ngatik tentang sekring ini ya, tentang aliran listrik, karena ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita panggil yang orang khusus ya, orang ahli di bidang sekring listrik itu ya. Nah karena kalau ini misalkan normal semua, berarti ada di aliran lain, misalkan ada di soket-soket ini jurusan dimana yang mati, yang tidak normal, itu nanti bisa dicari dalam sama mekaniknya yang ahlinya listrik. Jadi kita cukup tahu saja untuk sekringnya berapa ampere atau letaknya di mana kalau misalkan putus. Kalau kita tidak tahu sama sekali tentang aliran listrik, jangan bermain sekring ya teman-teman. Akibatnya bisa fatal sekali, bisa gosong semua, ini bisa konslet semua. Nah untuk di panel-panel yang lain juga
Contohnya misalkan lampu-lampu rating itu juga bisa putus semua. Nah itu teman-teman, jadi jangan sampai menambahkan seperti ini ya. Kalau kita tidak tahu, tambahkan 1 atau 2 itu jangan. Jadi biar ahlinya saja yang memperbaiki. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dari saya. Jadi kita sebagai operator cukup tahu saja, tapi kalau kita tidak tahu tentang aliran listrik atau sekring-sekring tadi yang jebol, kita jangan sekali-sekali kita otak-atik sendiri atau perbaiki sendiri ya. Jadi saya menyarankan yang lebih aman itu kita panggil mekaniknya yang ahli di bidang listrik untuk nyambung atau nanti konsletingnya di mana nanti dia cari sendiri. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.